Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Bagi setiap jemaat yang hadir maupun setiap jemaat yang beribadah melalui live streaming melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Benjamin Lohana PSI. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga, membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan, kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Abadi ternampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri tentang tatanya, yang dalam putranya telah
dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang. Engkau surya hidup yang tak terbenam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita telah memasuki minggu ke-7 sesudah masa raya Pentakosta. Pelayanan ibadah hari Minggu ini sekaligus akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Nats pembimbing kita terambil dalam surat Petrus yang pertama, ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjianmu ya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan
di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia. Karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di surga Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan Alkitab kita dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, di hari Minggu ini kami datang dengan ucapan syukur karena Tuhan telah membimbing kami. Dan di dalam ibadah ini juga kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami semua di saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, di saat kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kudus, sehingga hati kami benar-benar bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih firman Tuhan, yang nantinya akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah melalui karya dan perbuatan kami ketika Engkau mengutus kami kembali. Dan pada saat itu juga kami mengaminkan undangan Tuhan. Bersama dengan anak-anak Sidi Baru, mereka akan mengakui dan mengucapkan segala pengakuan iman mereka yang diwujudkan dalam keikutsertaan mereka pada sakramen perjamuan kudus-Mu ini. Sehingga mereka benar-benar siap menerima segala tanggung jawab Tuhan dan menghayati pengorbanan Kristus sebagai panggilan dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu dan menyambut undangan-Mu dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyikan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, salam
Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kristus, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, Shalom. Tema besar kita, hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, ada beberapa kata-kata yang mungkin menjadi kata kunci kita untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, Rasul Petrus, dia katakan begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ya,
Apa penekanannya? Penekanannya adalah surat ini dibuat dengan wibawa rasuli. Itu yang penting sekali. Jadi bukan sembarang surat, tetapi wibawa rasuli. Rasul siapa? Rasul Yesus Kristus. Jadi mandat itu ada pada diri Petrus yang diserahkan pada waktu pengutusan. Yesus sudah naik ke sorga, Petrus melanjutkan pekerjaannya. Yang berikutnya, kepada orang-orang pendatang. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan begini, kepada orang asing yang tinggal di antara penduduk lokal. Ya, kalau kita mau katakan sama, ya, orang asing, pendatang. Kita mau terjemahkannya begitu secara singkat. Nah, sekalipun pendatang, kemudian Petrus menegaskan lagi, ya, di mana saja? Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini menunjukkan surat ini sudah ditujukan kepada siapa-siapa? Orang Kristen. Lalu ditegaskan lagi, yaitu orang-orang yang dipilih Allah sesuai, ya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dan kemudian dikatakan yang dikuduskan. Dua kata, dipilih dan dikuduskan. Itu yang saya selalu tegaskan, ya. Dikuduskan bukan berarti menjadi orang suci. Dikuduskan berarti saudara dan saya bukan menjadi orang yang kemudian merasa diri bahwa paling benar. Dikuduskan dalam pengertian dipisahkan. Itu bahasa maksud dari kata dikuduskan. Dia dipilih lalu dipisahkan. Dia ada di sekitar penduduk lokal waktu itu, seperti yang dikatakan Pontus, Galatia dan sebagainya, tetapi mereka semua pendatang. Yang pendatang ini sebagai orang asing dalam konteks masyarakat waktu itu, tetapi mereka ini orang pilihan. Kalau orang pilihan berarti punya satu kekuatan. Orang pilihan, orang yang dikuduskan. Orang pilihan, orang yang dipisahkan dari semua orang yang ada di situ. Untuk apa? Itu yang dikatakan pada ayat-ayat berikutnya. Kita bisa lihat, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau katakan begini, ya. Nah, seandainya saya bertanya atau saya mengatakan kepada saudara-saudara, apa rasanya ketika saudara dipilih? Misalnya kita mau katakan begini, kalau kita nonton Indonesian Idol waktu itu, maka ada sekian banyak, ya kan? Dari sekian banyak finalis terpilih satu. Oh, kebanggaan, kenapa? Karena yang memilih orang banyak. Dia punya sukacita karena dia merasa paling tinggi sekali. Orang kalau dipilih itu dia punya kelebihan. Pertanyaan saya buat kalian semua, buat saudara-saudara, buat sini baru khususnya, apa kelebihan kalian? Adakah kelebihan kalian dari antara orang lain? Adakah kelebihan Bapak Ibu semua dari orang lain? Gak ada. Tapi kenapa Tuhan mau pilih saudara? Kalimatnya tadi dikatakan, sesuai rencana Allah. Jadi bukan kita punya mau. Saya mau jadi orang Kristen. Apa kata Yesus? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Itu kalimatnya. Jadi Petrus mau tegaskan lagi bahwa dalam proses pemilihan saudara mau bersedia untuk di sini, bukan karena saudara punya mau, bukan karena saudara punya usia yang begini, tapi karena saudara juga dipercayakan dalam rencana Allah. Jadi Allah punya rencana besar dalam hidup saudara. Nah, ini saya tidak melihat reaksi saudara-saudara jawabnya apa, saya enggak, karena tertutup ya. Nah, saya cuma mau tanya begini. Suatu saat saudara dipilih jadi
atau saudara memilih, ini bagaimana caranya saya memilih pacar? Apa kriteria kalau saudara memilih, mau nggak kamu jadi pacar saya? Kalau ada orang laki-laki, seorang laki-laki biasanya yang nembak perempuan ya. Ntar kalau perempuan nembak laki-laki disangkanya perempuannya agresif sekali. Kan begitu kan? Nah bagaimana reaksi perempuan ketika gini, dari sekian banyak perempuan, kamulah yang paling cantik. Rasanya bagaimana tuh? Berbunga-bunga. Bisa aja kamu, kan begitu ya? Kan begitu. Kalau dipilih, senang sekali dipilih. Dari sekian perempuan saya yang terpilih. Bagaimana kalau seandainya Yesus memilih kamu? Dari sekian banyak, aku pilih kamu jadi murid. Mau nggak? Nanti dulu Tuhan, kira-kira hadiahnya apa? Kira-kira saya nanti dapat cowok ganteng nggak? Kira-kira saya nanti dapat cewek ganteng? Cewek ganteng lagi. Bisa bahaya ya, cewek ganteng bisa bahaya ya. Cewek cantik misalnya begitu. Tidak ada penawaran, tetapi kalau yang dituntut dari kita adalah saudara dipilih oleh Allah bukan karena saudara punya mau, tetapi karena rencana Allah. Jadi kalau sudah masuk dalam rencana Allah, biarkan Allah yang membentuk saudara. Biarkan Allah yang membentuk kita. Lalu bagaimana pola hidup kita? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalimatnya begini, bergembiralah, ayat 6, akan hal itu. Nah itu tadi. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Nih, terakhir saya tanya buat kalian. Ya, seandainya kalian ketemu pacar, terus pacar kalian putusin kamu karena gak seiman. Kira-kira sedih atau biasa saja? Biasa saja tuh Pak Pendeta. Sampai di rumah, meweknya 3 hari. Kenapa kamu gak makan? Enggak. Kan siapa yang siksa diri? Diputus cewek atau cowok, terus gak makan 3 hari. Dan itu masuk rumah sakit. Kenapa? Ya sakit perut, mah, kambuh, dan sebagainya. Siapa yang rugi? Nah ini pencobaan yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Kamu berbahagia, benar, kamu bersuka cita, iya, bergembira. Karena apa? Karena dipilih Allah. Tapi ingat, dalam persoalan itu kamu juga akan melewati hari-hari yang paling sulit. Apa itu? Kamu akan menghadapi pencobaan. Sekarang duduk bersama orang tua di belakang kita, lalu menyaksikan perjamuan kudus. Menghayati kembali makna perjamuan kudus. Mengapa Yesus pilih saya? Sekali lagi jawabannya, bukan karena kita punya mau, tapi karena sesuai rencana Allah. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, sekarang dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Yang demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti,
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, Sang Penebus, sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus-Mu ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, Engkau himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu.
Ya Bapa Rahmani, Engkaulah yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari mengikuti perjamuan, merayakan kematian Yesus, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan
Yesus sudah nyata. Mari kita hidup dalam kasih yang sempurna dan menjadi saksi ke seluruh dunia. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmati dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ya Allah, dengarlah suaraku. Pada waktu aku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang.
Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus. Ambillah. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya semua orang yang percaya karena bermegah. Minumlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dengarlah akan firman Tuhan. Dari Mazmur 150. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tutup. Persembahannya nanti sekaligus. Nanti aja persembahannya. Kumpul persembahan nanti. Pas sekaligus pas kumpul persembahan. Tutup. Kainnya. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk perayaan sakramen perjamuan kudus-Mu. Biarlah kami kembali menghayati peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode, pribadi, pelayanan mereka, keluarga mereka, dan karya pekerjaan mereka. Unit-unit misioner yang ada di dalamnya, BPPG, dan seluruh unsur yang ada di dalamnya ya Tuhan. Diberkatilah Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa untuk Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan. Tuhan berkati BP Mupel dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan. Seluruh jemaat
yang ada di wilayah Mupel Selatan. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk hari Minggu ini untuk jemaat GPIB Sejahtera. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Bapak Nasril, keluarga Bapak Iswayudi, keluarga Bapak Toman Hutagalung, keluarga Bapak Simon Petrus Nenobais, keluarga Bapak Rizky Michael Septian, keluarga Bapak Victorino Rustandio, keluarga Ibu Tiksnadi, keluarga Bapak Roni Kawet, keluarga Bapak Rido Lopis, keluarga Bapak Randy Mambu. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapa dalam kuasa-Mu dan Engkau berkati mereka. Jemaat Tuhan yang masih dalam proses pemulihan, Ibu Tri Setianingsi, Penatua Bapak Gultom, Bapak Roy Sahelangi, Ibu Yohana Leimena, Bapak Martin Leimena, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Yulin Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, dan Bapak Andreas Triwibowo. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini hingga mereka mendapatkan selalu kekuatan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan perjamuan kudus di rumah-rumah, yang hari ini menyaksikan siaran, biarlah mereka menikmati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini, biarlah mereka juga bersuka cita karena dapat ambil bagian, khususnya anak-anak Sidi baru yang untuk pertama kali mereka semakin dikuatkan di dalam mereka melangkah dan menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami para presbiter yang bertugas. Kami berdoa untuk tim yang telah mempersiapkan semua rangkaian acara ini, pianis, organis, pemandu lagu. Tuhan berkati seluruh yang terlibat dalam pelayanan kami, koster dan keamanan. Kami juga menyerahkan pegawai gereja, jemaat sejahtera. Tuhan berkati, biarlah mereka juga diberkati dalam karya dan pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu yang ada di 5 sektor pelayanan. Jemaat Tuhan yang pada hari Minggu ini merayakan ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Jemaat-Mu yang dalam pekan berjalan merayakan ulang tahun perkawinan maupun juga ulang tahun kelahiran. Diberkatilah sukacita mereka dengan bertambahnya usia dan perjalanan rumah tangga mereka. Hikmat Tuhan dan berkat Tuhan selalu bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di dalam keberadaan kami. Tuhan Yesus memberkati di dalam kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Teristimewa kami berdoa secara khusus Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang merayakan 70 tahun. Tuhan berkati pada tanggal 15 Juli kemarin, tepat Gerakan Pemuda GPIB memasuki usia yang ke-70. Biarlah karya Tuhan senantiasa hadir dan mereka tetap menjadi pilar-pilar gereja-Mu yang menyongsong masa depan dengan kekuatan yang siap menerima tongkat estafet pelayanan di masa depan, dan mereka semua diberkati di dalam hidup masa muda mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian persembahan, Aku Bersyukur, Gita Bakti 86. Aku bersyukur Allah sungguh
Ku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, disilakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Umat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Layanan digital banking. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank Mandiri menghadirkan layanan persembahan digital QRIS. Cukup dengan memindai QRIS yang tersedia dengan menggunakan aplikasi bank atau dompet digital yang terintegrasi QRIS. Dengan memindai QRIS memudahkan warga jemaat dalam memberikan persembahan, terutama dalam masa physical distancing. Barcode tersedia di Warta Jemaat dan ditampilkan juga pada Instagram dan Facebook. Undangan rapat. Pelaksana harian Majelis Jemaat mengundang Komisi Teologi, Komisi Inforkom Litbang, Sub Bidang Muger, Song Leader, Organis, Pianis untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 18.30 sampai selesai. Tempat GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Mohon agar menjadi perhatian dan hadir tepat pada waktunya. Warga jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dari tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja senantiasa memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Warta tambahan, berita duka telah dimuliakan oleh Bapa di surga, ayahanda dari Ibu Neni Leimena, warga jemaat sektor pelayanan 2 pada hari Sabtu 18 Juli 2020. Presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta menyatakan turut berduka cita dan mendoakan keluarga agar diberi penghiburan dan kekuatan. Demikian pokok-pokok warta. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi
tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk pena ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.